menjadikan hidup kami menjadi berarti dari kesia-siaan ya Bapa di sorga. Yang tadinya kami adalah orang-orang yang tidak layak bagimu, tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Yang tadinya kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa, seharusnya dimurkai, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus, Engkau menebus kami dan menjadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, jika pada pagi hari ini di jemaat Gereja Betel Pembaharuan, Jemaat Bethlehem ini Tuhan, kami bersama-sama ya Bapa menundukkan hati dan pikiran kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami ingin diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada kata yang paling indah yang bisa kami sampaikan kepadamu selain daripada ucapan syukur. Semua puji-pujian telah mengungkapkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk damai sejahtera Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, yang meneguhkan hati kami dan meyakinkan kami lagi bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang terus menuntun hidup kami ke jalan yang Engkau kehendaki dan penuh berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan akan lebih menguatkan hati dan pikiran kami lagi, meneguhkan iman kami lagi Tuhan Yesus. Karena itu berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di sini, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati juga semua orang yang menyaksikan secara live streaming firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Setelah kita Bapak Ibu Saudara hampir melewati krisis, kita sudah lewat belum krisis Pak? Sudah ya? Masih bergumul. Ya, karena saya lihat di sini sudah semangatnya makin terlihat sangat positif penyambutannya terhadap ibadah pada hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita mengharapkan supaya semua saudara kita yang lain yang mungkin mereka ada punya pergumulan, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, karena jawaban untuk segala persoalan kita, saya ulangi sekali lagi, jawaban terhadap semua persoalan kita hanya ada pada Tuhan. Entah kita percaya penuh atau masih setengah penuh, tapi yakinlah bahwa jawaban terhadap semua persoalan kita ada pada Tuhan. Amin. Kenapa ada pada Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita, dan Tuhanlah yang menghendaki kita ada di dunia ini, dan Tuhanlah yang akan mengakhiri hidup kita dengan penuh damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau pada pagi hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan diteguhkan hati kita semuanya, apapun persoalan kita, ya, itu adalah hal yang sama dengan semua orang di dunia ini. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada pemberi jalan keluar terhadap masalah kita. Amin. Yaitu Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu itu? Tidak bisa kita tahu itu di luar firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak bisa kita tahu jalan keluar terhadap permasalahan hidup ini di luar daripada firman Tuhan. Karena Tuhan tidak bekerja di luar firman-Nya. Amin. Nah, ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen sejati harus cerdas untuk memahami seperti apa Tuhannya bekerja dalam hidupnya. Amin. Kita tidak boleh sembarangan untuk
memikirkan sesuatu yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Harus kita melihat hal yang sangat spesifik dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan kita itu memiliki janji yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Nah, sehingga kita setiap hari adalah penuh dengan sukacita, karena itu adalah kehendak Tuhan, ya. Tapi bukan kita yang mengerjakan sukacita itu, tapi Tuhan Allah, sebab tidak ada yang bisa menghalanginya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, beserta dengan semua yang mengikuti di live streaming. Tuhan memberkati semuanya yang live streaming di Facebook maupun di YouTube. Pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dari tempat ini, dari Gereja Betel Pembaharuan Jemaat Bethlehem. Nah, saya mengajak kita membuka kitab kita dari Filipi pasal 4. Ya, Filipi pasal 4 ini akan memberkati hidup kita, khusus pada pagi hari ini, untuk memotivasi kita agar lebih lagi bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Nah, Filipi pasal 4 boleh ditampilkan di layar, ya. Sekarang kita Daniel, dari ayatnya yang pertama saja kita baca sampai ayatnya yang ke-9, ya. Nah, kita akan membaca dari Filipi pasal 4. Ya, semua membawa Alkitab, ya. Puji Tuhan. So, saya selalu membiasakan masih membawa Alkitab kemana-mana. Kenapa? Karena kalau suatu saat misalnya terjadi hal yang tiba-tiba bisa merusak satelit misalnya di langit, di atas, kita tidak mengharapkan itu. Bagaimana kalau tidak ada Alkitab? Kita nggak bisa hanya mengandalkan gadget, handphone, kan? Atau internet. Tapi selagi ada fasilitas itu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita baca dari ayat 1 Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara, saudara-saudaraku yang kekasih. 2. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Supaya apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, ingat ya, selalu di dalam Tuhan. Di luar Tuhan nggak ada yang berarti. Amin. Di dalam Tuhan, ingat itu. Di dalam Tuhan yang mana? Bukan Tuhannya semua orang. Maksudnya Tuhan yang disembah oleh semua orang yang belum tentu dia menyembah Tuhan Yesus, kan? Yang dimaksud adalah di dalam Tuhan Yesus, ya. Karena banyak orang juga mempertuhankan yang bukan Tuhan Yesus. 3. Bahkan aku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, ya, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Ya, Sunsugos ini adalah orang yang membawa surat Filipi ini, ya, saudara-saudara, dan yang mengantarkannya ke jemaat Filipi dari penjara di Roma, ya, di mana Paulus menulis firman ini. Ayat 4. Selanjutnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan hanya beberapa orang saja yang mengetahui kebaikan hatimu, tapi apa? Semua orang. Nah, berarti itu kita menjangkau lebih lagi. Ya, amin. Iya. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Kenapa? Kalau Tuhan sudah datang, nggak bisa lagi kita buat baik di sini, karena kita sudah diangkat ke
ke surga, ke atas. Nggak bisa lagi di sini saling tolong menolong, ya kan? Nggak bisa lagi di dunia ini saling mengampuni karena udah dibawa, udah selesai semuanya. Oke, jadi disinilah kita punya kesempatan itu. Amin. Bersyukur kalau kita punya kesempatan, walaupun kadang-kadang karena ada orang yang membalas atau melakukan yang tidak baik pada kita, tapi bersyukur kalau masih ada kesempatan. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Ya, itu kata firman Tuhan. Kita taruh dulu di mana? Taruh dulu di dalam ingatan dan di dalam hati kita. Jangan kita bertanya kalau begini, jangan. Ya, jangan ada tapi dulu. Amin. Begitu caranya. Terima dulu apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar 100%. Jangan tanya ada tapi, tidak. Amin. Itu namanya beriman pada firman Tuhan, Bapak. Kalau pada manusia tanya dulu, tapi karena manusia bisa salah. Kalau Tuhan tidak akan bisa salah, ya. Nah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kepada siapa? Jangan kepada manusia dulu, tapi kepada siapa dulu? Kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhan yang Maha tahu. Kalau orang nanti ngomong malah nambah lagi omongannya. Ya kan? Atau malah dipelintir lagi omongannya atau dibalik. Ya kan? Ada sok tahu soalnya orang juga. Ya kan? Tapi kalau Tuhan dia Maha tahu. Ya kan? Nah, sehingga harus kepada siapa duluan? Kepada Tuhan. Ya. Oke, dengan doa, dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Jangan lupa itu. Ya kan? Kita berdoa itu karena kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting. Lebih berharga daripada emas. Ya kan? Walaupun emas yang kita punya 5 kilo. Tapi kalau misalnya hati kita selalu gundah gulana, ya kan? Nah, itu nggak bisa menolong itu. Benda mati itu nggak bisa menolong. Hanya damai sejahtera Tuhan yang bisa menolong kita untuk bisa menghadapi atau menikmati berkat yang diberikan pada kita. Ya, amin. Nah, jadi akhirnya ada juga akhirnya, ya kan? Ada awalnya, ada akhirnya. Jangan diawali terus, harus ada apa? Harus ada akhirnya. Ini saya khotbah saya juga nanti ada akhirnya. Ya kan? Akhirnya apa? Saudara-saudara, semua yang benar, apalagi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Ya, bukan lupakanlah semua itu, bukan begitu. Tapi apa? Pikirkan. Iya, karena kita dikasih akal pikiran. Makanya bersyukur kalau masih akal pikiran, walaupun fisik badan mungkin sakit dan sebagainya, tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat untuk bisa melegakan seluruh hidup kita. Ya, jangan pikirin terus penyakitnya. Sakitnya jangan terus itu dipikirin, ya kan? Jangan itu terus yang dikeluhkan, jangan. Cari cara bagaimana untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Kebanyakan orang yang meninggal katanya karena COVID, belum tentu karena COVID, karena stres. Karena apa? Begitu dibawa ke rumah sakit, belum dibawa ke rumah sakit saja dia udah mikir apa? Berarti saya pasti mati saya. Loh, jangan berpikir negatif seperti itu, ya kan? Karena pikirannya itu menekan dia terus, imunnya menjadi turun, imannya juga hilang, ya, enggak punya pengharapan lagi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, ya, apa?
Bukan hanya dipikirkan doang, tapi apa? Lakukanlah itu. Iya kan? Amin. Karena apa? Karena Tuhan mau kita berbuah. Ya kan? Bukan omdo saja. Apa itu omdo? Tapi Tuhan mau kita apa? Berbuah. Tapi ingat saudara, bukan kita yang melakukannya. Jangan coba-coba berpikir bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa membuat yang terbaik. Jangan, itu udah kedaluarsa cara berpikir begitu. Ya kan? Itu cara berpikir dunia. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa membuat yang terbaik dengan pikiran, akal pikiran kita sendiri, nggak kepake sama Tuhan. Ya kan? Harus karena bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memampukan kita untuk berbuat. Amin. Itu cara berpikirnya, logika yang dibangun di situ. Ya. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada 2 kali di sini Tuhan berbicara damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera itulah yang paling mahal, yang paling berharga, dan yang tidak bisa ditebus dengan uang, kecuali Tuhan mengaruniakannya. Amin. Ini yang sangat penting, damai sejahtera. Bangsa Indonesia ini, negara kita ini, kalau nggak banyak pengacau yang bikin ribut, udah maju nih bangsa ini, ya kan? Tapi karena banyak yang bikin ngerecokin pemerintah, nah ngurusin itu habis tenaga pikiran semua. Begitu juga dalam keluarga kita, ya. Kalau selalu ada kesehatan, damai sejahtera, cepat punya kemajuan. Amin. Tapi kalau situ ribut, sini ribut terus, ya kan? Nah, itu yang memperlambat kemajuan kita. Di dalam gereja juga seperti itu, dalam pelayanan juga seperti itu, ya kan? Nah, makanya tadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 itu, hal yang pertama supaya kita berhasil di sini, ya, kita kan mau berhasil kan? Amin, saudara. Amin. Saudara datang di sini juga untuk apa sih? Ya kan? Untuk apa kita datang beribadah seperti ini? Supaya kita juga berhasil melakukan atau merasakan janji Tuhan. Amin. Buat apa kita datang di gereja kalau kita hanya datang, kemudian datang kosong, pulang juga? Nanti lama-lama tong kosong nyaring? Ya, tidak ada kita seperti itu, saudara. Kita harus menjadi orang yang berisi, ya kan? Seperti padi, semakin berisi makin, iya, bukan menjadi sombong, begitu, saudara. Makanya Paulus katakan di sini sederhana saja, firman Tuhan ini sederhana saja, tapi masukkan ke dalam hati dan pikiran saudara dan saya, biar Roh Tuhan bekerja melalui firman-Nya dan membuat menjadi dahsyat buah kebenaran dalam hidup kita. Ayat 2 dikatakan, Ewodia ku nasihati dan Sintike juga ku nasihati. Buat apa dinasihati kalau semua baik-baik saja? Pasti karena ada masalah di jemaat Filipi ini antara 2 ibu ini, ya kan? Di sini tidak ada seperti ibu Ewodia dan Sintike ini. Amin. Iya, karena kita sudah belajar, bukan karena kita tidak punya tabiat. Amin. Semua orang punya tabiat itu, pasti. Siapa saja bisa terjadi seperti itu. Percekcokan 2 ibu ini membawa perpecahan di dalam jemaat Filipi ini. Tapi kita sudah belajar, mengerti dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bersyukur karena kita sekarang hidup diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita hidup diciptakan dulu belum mengenal firman, selesai kita. Ya kan? Kita akan menjadi hidup dengan sia-sia saja. Ewodia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya apa? Bukan supaya terus bertengkar, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jelas ya? Supaya sehati, mana tadi? Dari ayatnya yang kedua, Daniel, tolong ditampilkan. Nah, itu ya, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini tidak bisa langsung otomatis berlaku dalam arti dasarnya sudah, amin. Karena di dalam Kristus kita sudah sehati. Ya, Bapak Ibu ya. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus kita sudah sehati, sepikir sudah. Ini berbicara tentang pengalaman kita bersama. Amin. Nah, itu suatu proses. Ya. Kalau dasarnya itu Tuhan Yesus yang mengerjakan di atas kayu salib.
Ketika dia mati menebus segala dosa kita, kita percaya kita dipersatukan menjadi satu tubuh dengan dia, satu hati dan satu pikiran, yaitu pikiran Kristus. Ya, tetapi di dalam pengalaman hidup kita, ya, di sini dikatakan bahwa kita harus berlatih supaya kita sukses untuk menjadi satu hati, satu pikiran. Secara kekuatan manusia ini tidak bisa kita lakukan. Ini susah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada suatu pengaruh yang kuat yang melawan kehendak Tuhan yang kita bawa sebagai warisan dari nenek moyang kita, yaitu dari Adam yang berdosa. Itu, ya, itu sebabnya. Dan karena itu kita nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah apa? Nggak boleh lengah terhadap kuasa yang ada di dalam diri kita yang kita bawa dari nenek moyang kita yang berdosa itu. Nah, itu diumpamakan sama dengan Abraham. Itu dijanjikan keturunan yang banyak, tapi lama dia baru punya anak kan. Tapi karena dia nggak sabar apa? Karena ketidaksabaran Abraham, kemudian dia mengawini siapa? Hagar, yang bukan istrinya tapi budaknya. Akibatnya apa? Terjadi apa? Masalah. Kan begitu kan? Karena dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Tapi sesudah ada masalah itu, apakah Tuhan bilang nggak apa-apa, biarin aja di situ, nggak apa-apa, udah terlanjur, apa begitu? Usir dia, ya kan? Kan Tuhan bilang kepada Abraham kan, kepada Sarai, usir dia, harus dijauhkan yang buat masalah itu. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sama juga seperti itu di dalam kehidupan kita, ya kan? Tuhan tidak mau yang membawa masalah itu dalam diri kita selalu melekat, ya. Makanya kita harus mengusirnya. Bagaimana, saudara-saudara? Mengusirnya dengan sehati, sepikir di dalam Tuhan. Amin. Iya. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih daripada apa yang sebelumnya. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Sehat sepikir dalam Tuhan. Kenapa? Ini menjadi sangat penting karena manusia itu tidak mau nomor dua, Pak. Seperti kecap saja, iklan kecap. Selalu apa? Selalu botol, ya. Selalu ingin nomor satu, ya kan? Itu sifat kita itu, ego kita itu yang membuat, makanya kesehatan itu kadang menjadi susah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau merendahkan hati kita. Amin. Itu kuncinya, ya. Jadi selalu ingin nomor satu, seperti iklan, ya. Nggak ada iklan yang buat apa? Ini nomor dua, tidak mau, ya Ibu. Selalu akan nomor apa? Nomor satu, ya kan? Jualannya harus nomor satu terus, ya kan? Orang tua juga di rumah nyekolahkan anaknya, bilangnya apa? Kau harus nomor satu. Anaknya bingung, gimana caranya ya? Ya kan? Harusnya kita tidak usah bilang kau harus nomor satu, tidak usah. Kau harus rajin apa? Belajar sungguh-sungguh. Soal hasilnya itu serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kau harus nomor satu, nanti dia datang nomor dua. Aku bilang pun kau harus nomor satu, nomor duanya kau nggak pernah bersyukur, ya kan? Nggak bisa akur dengan anak yang sudah sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mengucap syukur senantiasa, maka kasihlah yang kita tonjolkan, bukan egoisme kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, tolonglah mereka karena mereka telah apa? Telah berjuang dengan aku, dengan Paulus dalam apa? Pekabaran Injil. Amin. Ini penting, Saudara. Gereja, adanya gereja adalah bagaimana supaya gereja itu juga punya misi. Pekerjaan misi, menjangkau jiwa. Tidak mungkin orang di luar sana yang tidak kenal Yesus menjangkau jiwa. Jiwa kemana? Dia sendiri aja jiwa ini masih terancam binasa. Amin. Kita kan sudah di dalam perahu bahtera. Kita sudah di dalam bahtera yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Ya, orang yang selamat itulah yang bisa nolong orang yang akan binasa. Betul. Ya.
Walaupun mereka tidak ngomong, roh mereka itu berteriak-teriak juga di luar sana, berteriak-teriak minta tolong, tapi mereka nggak bisa nolong karena apa? Mereka tidak tahu caranya. Amin. Itulah makanya kita berhimpun, berkumpul, beribadah seperti ini, diperlengkapi dengan firman Tuhan, biar kita tahu fungsi kita dalam hidup ini adalah juga salah satu adalah apa? Untuk bagaimana kita berjuang bersama-sama untuk pekabaran Injil. Amin, saudara? Iya, itu gunanya kita datang. Bukan hanya semata-mata kita datang beribadah supaya kita diberkati oleh Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Iya, itu juga pasti. Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Tapi selain daripada itu, ada lagi hal yang lebih lagi, di mana kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kita juga harus memberitakan Injil, seperti yang dikatakan Paulus, berjuang. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang otomatis akan seperti apa, virus corona bisa menulari semua orang tanpa dilihat, tanpa disuruh, menulari semua orang. Tidak begitu pekabaran Injil itu. Itu harus sengaja memang betul-betul dipikirkan, didoakan, dan diberitakan kepada orang yang belum kenal Yesus, yang belum mengenal salib Kristus, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beritakan Injil, karena itu kita belajar Injil, kabar baik, yaitu tentang bagaimana Tuhan telah mengaruniakan kepada kita sebuah kepastian keselamatan hidup yang kekal. Amin. Semua di sini sudah yakin akan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Amin. Jangan datang ke gereja dengan pengetahuan saya mudah-mudahan diterima Tuhan di sisinya. Mudah-mudahan. Aduh, iya kan? Mengikuti Yesus tidak ada istilah apa? Mudah-mudahan diterima di sisinya. Iya, berarti itu masih apa namanya? Ragu-ragu. Masa datang ke gereja dengan keadaan ragu-ragu? Dan terus bagaimana? Ya kan? Syukur-syukur, ya kan, mendapat pemahaman yang baik dari firman Tuhan bahwa kita ini telah diukur dengan satu ukuran kepastian keselamatan hidup yang kekal. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan, kasih karunia Allah. Jadi itu harus ada pengetahuan yang melekat di dalam ingatan memori kita. Oh, kita ini adalah orang yang sudah pasti di jalan yang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Amin. Bukan karena kita sudah jadi orang yang berbuat yang benar semuanya sempurna, tidak. Bukan begitu kekristenan, ya kan? Tapi kita ini dibenarkan oleh darah Yesus, kita dikuduskan, kita diampuni, Dia mati di atas kayu salib, maka posisi kita sekarang adalah di dalam posisi kepastian. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, katakan apa? Saya sudah pasti masuk surga. Amin. Jangan bilang ya gimana ya, tergantung Tuhan lah itu. Tergantung Tuhan gimana, ya kan? Kan Tuhan udah mati di atas kayu salib, masih tergantung Tuhan, digantung terus, ya kan? Dia udah bangkit malah dari antara orang mati, udah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Amin. Ini obat mujarab. Ini sesuatu yang motivasi yang besar dalam diri orang Kristen. Amin. Karena itu berarti membuat kita suatu keyakinan, ya kan, dalam hidup ini menghadapi tantangan, masalah apapun, kita tahu jalur hidup kita sudah di jalur kepastian, bukan mudah-mudahan. Amin, saudara. Amin. Ya, jangan terbiasa bicara tentang Tuhan, tentang iman, ya kan, selalu apa? Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bagaimana? Ya kan? Tuhan sudah mati, mengorbankan nyawanya, kok masih mudah-mudahan? Nah gitu. Tapi kalau janji dengan bisnis dengan orang, ya jangan pasti-pasti dulu, ya kan? Karena apa? Karena bisa saja ada apa? Ada tantangan, ada kondisi dan lain sebagainya. Jadi kita bilang apa? Mudah-mudahan usaha kita apa? Sukses. Tapi saya yakin di dalam Tuhan. Nah, itu cerdas, luar biasa itu, ya kan? Nah, jadi semuanya lengkap, ya, tidak ada ruang yang dimana iblis bisa menggoyahkan perjalanan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada kepastian keselamatan hidup kekal. Karena itulah dikatakan tadi, ya, kita berlatih di ayat 4 sampai 5, sampai ayatnya yang kelima itu dikatakan, ayat sampai 6, karena itu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Ya, saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat.
Tidak. Ini tidak bisa diupayakan seperti seolah-olah, ya pokoknya saya ini happy kok, nggak ada masalah dalam hidup saya. Lihat aja nanti, ya kan, itu orang pasti kolaps suatu saat dan susah bangunnya, ya kan? Karena apa? Dia itu buat, ya seolah-olah dia happy. Tidak. Tapi ini adalah buah daripada iman kita, dari buah daripada kepasrahan kita kepada Tuhan. Amin. Buah dari kepasrahan, bersandarnya hati kita kepada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Itu buahnya, itu sukacita itu. Nggak usah dipikirkan, nanti dengan sendirinya dia berbuah, ya kan? Nggak ada orang petani misalnya tanam jeruk, dia mulai sejak tanam jeruk dia udah mikirin buahnya, dia pikirin buahnya gitu. Nggak usah pikirin buahnya, ya kan? Tanam aja, rawat dengan baik, amin. Nanti dia pasti tumbuh dan akan berbuah. Nah, begitu juga kita di dalam pelayaran, di dalam kami yang diberi tugas untuk menggembalakan, ya Pak ya. Ya pokoknya kita layani aja dengan baik, amin. Amin. Ya, karena apa? Bukan kita yang membuat bertumbuh, tapi Tuhan. Dan juga bukan kita yang membuat berbuah, tapi Tuhan yang berbuah, Dia yang dimuliakan, amin. Itu saudara. Jadi kita aman di situ. Sehingga dikatakan ayat 5 tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan diam saja. Kalau diam saja kita, seolah-olah kita tidak tahu kepada siapa kita mengadu dan kepada siapa kita menyampaikan isi hati kita. Ya kan? Kalau diam saja nanti berpikir sendiri, stres sendiri. Karena apa? Karena tidak ada jalan keluar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itulah kita latihan untuk percaya kepada janji Tuhan dan bukan percaya pada janji-janji manusia. Iya kan? Karena manusia juga berjanji, tapi itu belum tentu bisa sepenuhnya benar 100%. Tapi kalau janji Tuhan, bagaimana? Itu pasti digenapi. Amin. Berapa banyak janji yang Bapak Ibu Saudara ketahui yang Tuhan pasti genapi dalam hidup Bapak Ibu? Boleh sebutkan satu. Seorang ibu. Berapa banyak janji Tuhan yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa Tuhan pasti menggenapinya dalam hidup Bapak Ibu? Ya, banyak nggak? Pasti banyak. Sebutkan satu. Susah menyebutkannya. Karena apa? Saudara, karena kita mikir yang mana yang duluan, yang mana yang paling penting. Ya, saudara-saudara. Ya, banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah apa? Bahwa kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah memiliki jaminan apa? Kepastian masuk. Itu dulu yang kita katakan. Yang lainnya itu bagian dari itu. Saudara. Karena toh juga, saudara, kita di dunia ini bukan untuk selamanya. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, mau bawa nanti pulang itu, Bapak Ibu? Pondok Ranggon, nanti mau bawa apa? Ada berapa rumah? 5 rumah. Berapa yang dibawa ke Pondok Ranggon? Tidak ada. Bikin wasiat sama anak-anak, tolong rumah yang di saya tidak mau sebutkan namanya, di perumahan itu, tolong nanti ikut sertakan kalau saya dimakamkan. Mana bisa? Iya kan? Saudara, atau misalnya saya punya jas ada 5, saya bilang tolong nanti jasnya bikin 2. Ya, mana mau keluarga saya? Nggak ada yang dibawa. Iya kan, saudara? Rugi kita selama hidup ini kalau kita bersusah payah, hanya bersungut-sungut terus, ya kan, hanya ribut terus tapi tidak menikmati hidup di dalam Tuhan. Amin. Rugi. Ya kan, kalau hidup itu tidak bisa 2 kali kita, kalau kita udah lewat sudah selesai. Ya kan? Di sini Bapak Ibu Saudara. Makanya di situ dikatakan jangan kamu khawatir, tapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan dengan damai sejahtera dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah secara otomatis akan mengalir di dalam kehidupan kita, dan karena itu kita harus fokus memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Bethlehem di tempat ini,
Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Yang paling utama, yang pertama, yang luar biasa adalah kita harus selalu menjaga kesehatan kita di dalam persekutuan kita. Amin. Iya, karena kesehatan itulah, disitulah berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Di dalam keluarga rumah tangga kita juga begitu, ya kan? Selalu nasihati, yang paling penting adalah apa? Kesehatan. Amin. Kesehatan kita di dalam Tuhan itu yang paling penting, dan itu yang menjadi sumber damai sejahtera, sumber berkat yang luar biasa, dan itu menjadi sumber kekuatan kita, karena disitulah Tuhan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami sangat bersyukur ya Bapa, ada firman Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi sukacita dan beban yang harus kami pikirkan, yang harus kami lakukan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam persekutuan di Jemaat Bethlehem ini, Tuhan, mereka terus fokus ya Bapak kepada sumber daripada damai sejahtera itu, yaitu Tuhan Yesus, yaitu firman-Mu ya Bapak. Bukan memikirkan apa janji manusia, tetapi terus memikirkan dan juga terus mengucap syukur dan terus mengejar pengertian bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kami. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak yang akan memandu acara kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Charles yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan hati. Semoga Tuhan pakai